Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa lailatul qadri fihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat wa ba'da idil fitri fihi nilna afwan minar rabbi kada min bainina. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musyilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Yang kami hormati para alim, ulama, para bapak kiai, ibu nyai, para segenap pengurus penyiar sholawat wahidiyah wilayah Provinsi Kalimantan Timur beserta para pengurus cabang, pengurus PSW kecamatan dan imam-imam jamaah yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada saat dan detik ini kita telah menerima rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita diperkenankan bisa melaksanakan acara mujadah nisfu sanah secara virtual dengan tiada suatu aral pun yang melintang. Salawat salam yang setepat-tepatnya semoga selalu terlimpah ruah ke pangkuan beliau junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan juga semoga selalu terlimpah ruah ke pangkuan para ahbabillah kepada para kekasihnya Allah min awalihim ila akhirihim, wa khususan khosoh kepada beliau wa syuhada zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Dengan penuh harapan mudah-mudahan para beliau-beliau yang kami sebut tadi senantiasa selalu memberi jangkungan doa restu kepada kita semua, khususnya adanya acara mujadah nisfu sanah pada malam ini. Semoga benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi nadrati wa siyada zaman radhiyallahu taala anhum
yang akhirnya bisa membuat manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah, khususnya bermanfaat dalam perjuangan agama, bermanfaat dalam perjuangan nusa dan bangsa, bermanfaat dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus penyiar salawat wahidiyah wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada pribadi kami untuk ikut di dalam rangkaian acara mujahadah Nisfus Sanah pada malam ini. Maka kami hanya dapat menyampaikan iringan doa jazakumullahu khairati wa sya'adati dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina asma'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khassataini fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga sebelumnya kami mohon doa restu. Mudah-mudahan keikutsertaan kami di dalam rangkaian acara Nisfus Sanah pada malam ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, untuk mengawali tugas kami ini, kami menyampaikan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, sehubungan dengan pengertian hari raya, menurut salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kullu yaumin yamuru alal mu'mini walam yuktab alaihi, dan pun fahuwa yaumu idin. Tiap-tiap hari yang telah lewat untuk orang mukmin dengan tidak ada dosa yang tertulis padanya, itulah yang dinamakan hari raya. Maka dari itu, sebagai tradisi kita umat Islam, pada waktu hari raya kita bersilaturahim kepada handai dan tolan, kepada orang tua, kepada anak istri, kepada tetangga, dan kepada masyarakat. Itu untuk mengisi bidang permohonan maaf qablum minan nas, karena dosa yang tidak pernah ditinggalkan adalah dosa hubungan antara manusia
sesama manusia. Adapun dosa kita hablum minallah, sudah 1 bulan penuh kita mohon maghfirah di dalam bulan Ramadan kemarin. Maka kalau hablum minan nas sudah kita laksanakan permohonan maaf dan memberi maaf, dan untuk hablum minallah juga kita sudah mohon maghfirah, maka dosa kita tidak akan tertulis di buku catatan para malaikat, baru kita pantas mendapat ucapan selamat hari raya. Sebaliknya, kalau di dalam bulan Ramadan kita belum mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala untuk pengisian bidang hablum minallah, dan untuk pengisian bidang hablum minan nas kita belum mendapat ampunan dari khalayak, dari tetangga, dari masyarakat, dari sanak dan saudara, maka kita belum bisa mendapat sebutan selamat hari raya. Namun kami yakin para mujahidin wal mujahidat di dalam bulan Ramadan kemarin telah melaksanakan permohonan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah sholat Id, bahkan sebelumnya juga sudah sama-sama memberi maaf dan mohon maaf kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat umum. Ya, mudah-mudahan semuanya itu benar-benar bisa menjadi kita layak dan pantas mendapat ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, macamnya dosa ini ada 3. Sebagaimana yang dikatakan, ad-dzulmu salasun, dzulmu la yaghfirullaha wa huwa asyirku. Yang pertama ialah zalim atau dosa yang tidak diampuni sampai mati sebelum tobat, yaitu syirik billah. Namun alhamdulillah wa syukurillah, kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah, bahkan kita sebagai umat Islam pada umumnya, telah menerima bimbingan dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penerapan la haula wala quwata illa billah. Dengan penerapan la haula wala quwata illa billah, maka kita akan terhindar dari penyakit syirik billah. Maka dari itu, marilah para mujahidin wal mujahidat, kita mulai sekarang kita latih bersama-sama untuk mengeterapkan realisasi daripada la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada kekuatan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menitahkan. Ini harus kita latih, kita terapi hati kita. Setiap saat, setiap apapun, kita harus merasa bahwa kita bisa ini, bisa itu, bisa bergerak, bisa membaca, bisa bekerja, bisa bermujadah, bisa sholat. Harus merasa di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Insya Allah
kita akan terhindar dari penyakit syirik. Yang kedua adalah wadzalmu la yang zalu wa wadzalimun nasi bi ba'dihim ba'di, yaitu zalim atau dosa yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, yaitu dosa atau zalim antara manusia sesama manusia, antara kita dengan istri, antara kita dengan anak, antara kita dengan tetangga, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan guru dan murid. Ini adalah hubungan sesama manusia. Dosa itu tidak bisa kita tinggalkan. Sebelum kita mohon maaf kepada mereka-mereka itu, maka dosa itu masih tetap kita pikul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tradisi kita yang merupakan tuntunan dari para sesepuh, dari para ulama-ulama untuk bersilaturahim anjang sana, dari rumah ke rumah, dari saudara ke saudara, dari teman ke teman, yang maksudnya mohon maaf dan memberi maaf, yaitu tujuannya untuk menghilangkan dosa yang kami dimaksud tadi, yaitu dosa yang tidak pernah ditinggalkan. Maka dari itu, marilah para mujahidin wal mujahidat, kita sedikit mengalah, mohon maaf dan memberi maaf kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga, dan kepada orang-orang tua kita, walaupun nyata-nyata kita ini dikatakan yang benar. Tapi tidak ada salahnya bahwa kalau kita mohon maaf dan memberi maaf. Hal ini tidak boleh kita pandang sepele, karena kalau hablum minan nas ini belum terpenuhi, maka kita besok tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh sesama manusia. Yang ketiga adalah zalim atau dosa yang tidak pernah dipedulikan oleh kita, yaitu dosa atau zalim hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada umumnya kita sebagai umat Islam, dosa yang sehubungan dengan Allah, antara kita dengan Allah, ini kurang dipedulikan. Suatu contoh, kita menjalankan sholat 5 waktu, itu pun hubungan kita dengan Allah kadang-kadang belum terpenuhi dengan sempurna. Hubungan kita dengan Allah, antara hamba dengan Allah, juga alhamdulillah oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah, kita juga telah diberi bimbingan, yaitu masalah lillah, karena Allah. Jadi kalau menjalankan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, menjalankan sesuatu yang tidak bertentangan dasar syariat Islam, tidak bermaksiat, tidak merugikan orang lain, apabila kita niati semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita sudah menjaga dan mengatur hubungan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terhindar. Karena apapun yang kita laksanakan,
ini adalah semata-mata hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, sekarang kita berada di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah artinya meningkat. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh para pengamal sholat wahidiyah di mana saja, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Marilah himbauan yang diinstruksikan oleh penyiar sholawat wahidiyah yang dulunya itu juga himbauan atau perintah dari beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Di antaranya adalah mujadah makom yang auratnya bisa kita lihat di buku tuntunan acara-acara wahidiyah. Ini sangat dan harus kita perhatikan karena hubungannya adalah kepada ahli kubur kita. Memang dalam bulan Ramadan kemarin, para ahli kubur itu sama dibebaskan dari siksanya, bahkan diberi wewenang dan kebebasan untuk pulang ke rumahnya masing-masing, menjenguk keluarganya masing-masing. Dan sekarang para ahli kubur sudah kembali lagi ke alamnya, yang dulunya disiksa, sekarang kembali kepada alam kubur juga disiksa. Maka dari itu beliau mu'alif sholawat wahidiyah mengajak kepada para pengamal sholat wahidiyah di dalam bulan Syawal ini untuk melaksanakan mujahadah makam. Kalau dilaksanakan di makam atau sarian, ini selama 7 hari. Kalau dilaksanakan di rumah 14 hari. Kalau dilaksanakan di rumah 7 hari itu juga bisa, namun dilaksanakan 2 kali rambahan atau 2 kali khataman. Para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, juga insya Allah sebentar lagi Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah juga akan melaksanakan musyawarah kubro yang diikuti oleh para pengurus DPW, DPC setanah air. Di dalam bulan Syawal ini, yang artinya bulan meningkat, mari kita tingkatkan mujahadah kita untuk menyongsong pelaksanaan musyawarah kubro yang akan datang. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 6 Juni. Di waktu mujahadah apapun, mujahadah yaumiyah, mujahadah sahriyah, mujahadah usbu'iyah, dimohon untuk menambah aurat bacaan sebelum istighraq, yaitu wa fi hadhil musyawaratil kubro 17 kali atau 7 kali. Itu kita laksanakan adalah demi partisipasi kita, demi rasa syukur kita atas pemberian sholawat wahidiyah yang kita terima. Kalau kita tidak mau melaksanakan dan mendukung atas pelaksanaan musyawarah kubro, baik berupa doa maupun berupa finansial, ini suatu tanda bahwa kita belum
bisa bersyukur atas pemberian sholawat wahidiyah yang kita terima dan kita amalkan ini. Para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, sebetulnya di bulan Syawal ini kita umat Islam ini sedang menerima musibah. Di bulan Syawal ini, di akhir bulan Ramadan, umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat musibah. Sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ketika datang akhir bulan Ramadan, bumi, langit, dan para malaikat itu sama menangis. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dawuh, karena umat Muhammad ini menerima musibah. Ditanya oleh para sahabat, musibah apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu musibah perginya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan semua amal-amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sedekah diterima. Semua amal-amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka dari itu jawabnya Rasulullah, apakah ada musibah yang lebih besar daripada perginya bulan Ramadan? Jadi nangisnya langit, bumi, dan para malaikat itu arahnya adalah kepada umat Muhammad karena ditinggal bulan Ramadan. Bahkan beliau Rasulullah SAW juga dawuh, mestinya yang lebih pantas menangis, lebih pantas prihatin adalah para umat Nabi Muhammad SAW karena ditinggal bulan Ramadan. Para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illan ju'i wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal syahr. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa melainkan rasa lapar. Dan banyak orang yang bangun malam yang tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya berjaga atau melean. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kita belum mengenal bimbingan beliau mu'alib sholawat wahidiyah, masih bertanya di dalam hati. Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa. Ini apa maksudnya? Karena puasanya ini mungkin belum karena Allah atau mungkin karena li ghairillah.
dan dia bangun malam, berjaga waktu malam, dia juga belum karena Allah, melainkan mungkin karena li ghairillah. Maka Rasulullah dawuh di hadis tersebut, yaitu banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus, dan banyak orang yang bangun malam dan melean atau berjaga tidak mendapatkan apa-apa karena waktu berjaga malam atau melean tadi tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita introspeksi diri sebagai pengamal sholawat wahidiyah. Puasa kita kemarin ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau bukan? Ya, mudah-mudahan semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni, karena puasa kita itu walaupun belum begitu sempurna. Juga ada dawuh lagi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa yang sudah lewat diampuni. Memang benar, apabila orang melaksanakan puasa dengan iman wahtisaban, oleh Allah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Tapi kalau di dalam puasa Ramadan tadi melaksanakan tidak karena iman, tidak karena ihtisaban, artinya tidak karena billah dan lillah, maka tidak akan mendapat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan yang akan datang kita benar-benar bisa memperbaiki puasa kita di bulan Ramadan dengan imanan wal ihtisaban, dengan billah dan lillah di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan yang akan datang. Ya, sekalipun kita maklumi sekarang kita berada di situasi pandemi COVID-19, memang itu sedikit mengganggu konsentrasi kita untuk melaksanakan ibadah, menyempurnakan pelaksanaan ibadah di dalam bulan Ramadan. Mestinya kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah yang telah dibimbingkan aurat mujadah keamanan, ini kalau kita terapkan sebagai pengamal sholawat wahidiyah, insya Allah kita akan terhindar dari wabah COVID-19. Sebagaimana edaran yang telah disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat kepada seluruh pengamal sholawat wahidiyah, yaitu supaya dilaksanakan secara rutin selama ada musibah, selama ada wabah COVID-19 ini, yaitu dengan mujadah bilangan 717. Setelah itu kita hidayah Fatihah 3 kali, lalu membaca ayat kursi 17 kali, terus wala ya'uduhuma khiftuhuma wa wal alim 100 kali, terus dengan diakhiri dengan doa keamanan. Insya Allah
Saya yakin kalau itu kita laksanakan, kita amalkan setiap hari, mujahadah keamanan tersebut, kita akan terhindar, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah COVID-19 yaitu corona tadi. Marilah itu kita perhatikan, sebab itu bimbingan dari beliau mu'alif radhiyallahu ta'ala anhu. Para hadirin, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, di dalam bulan Syawal yang kami tafsirkan tadi adalah sesuai dengan artinya Syawal, yaitu meningkat. Di dalam buku Al-Hikam juz awal halaman 11 dikatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal-amal ibadah itu seperti gambar berdiri, dan jiwanya adalah wujudnya rahasia ikhlas di dalam hati. Salat kita, mujahadah kita, kerja kita, puasa kita, semua amal-amal kita ini adalah bagaikan gambar hidup yang berdiri, dan rohnya adalah wujudnya ikhlas yang ada di dalam hati. Alhamdulillah juga kita oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhu sudah dibimbingkan untuk bahkan selalu diperingatkan untuk selalu ikhlas, yaitu lillah, billah, dan seterusnya. Pengeterapan lillah karena Allah ini adalah merupakan roh atau jiwanya amal-amal ibadah kita semua. Amal-amal ibadah kita tanpa ada roh atau ikhlas, maka amal-amal itu bagaikan gambar yang berdiri yang kami sebutkan di atas tadi. Para hadirin hadirat, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, juga ada dawuh yang mengenai soal masalah bab ikhlas. An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. Semua orang itu besok akan hancur, siapapun orangnya, hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal alimun, kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu. Wal alimuna kulhum halka, dan orang-orang yang mempunyai ilmu itu pun juga besok akan hancur. Wal alimuna kulhum halka illal amilun, orang yang mempunyai ilmu itu pun juga besok akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulhum halka illal mukhlisun, orang yang mempunyai ilmu dan mau mengamalkan ilmunya itu pun juga besok akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, illal mukhlisun, kecuali di dalam mengamalkan ilmunya itu tadi
dengan ikhlas. Wal mukhlisuna ala khotorin azim. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu, yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, itu pun wal mukhlisuna ala khotorin azim, masih teka-teki, artinya diterima oleh Allah atau tidak. Jadi orang ikhlas itu pun masih teka-teki, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Sebab ikhlas itu ada tingkatan. Yang pertama adalah ikhlasul abidin, yang kedua adalah ikhlasul muhibin, yang ketiga adalah ikhlasul arifin. Ikhlasul abidin ialah melaksanakan segala sesuatu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilaksanakan. Ikhlasul muhibin juga melaksanakan segala sesuatu perintah Allah, tidak mengharapkan swarga, tidak mengharapkan pahala. Itu namanya ikhlasul abidin. Ikhlasul arifin ialah menjalankan segala sesuatu perintah Allah, tidak ada pamrih apapun, yaitu selain semata-mata melaksanakan perintah Allah. Dan di dalam melaksanakan itu dia merasa bahwa dia bisa ikhlas, bisa melaksanakan apapun ini adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu billah. Jadi intinya yang dimaksud wal mukhlisuna ala khotorin azim, sedangkan orang yang berikhlas ini masih teka-teki, yaitu tadi melihat tingkatan ikhlasnya, ikhlas yang mana. Kalau ikhlasnya adalah ikhlas tingkatan arifin, yaitu menjalankan sesuatu karena Allah, dan di dalam melaksanakannya itu dia adalah sadar billah, sadar bahwa yang bisa menjalankan, yang sadar, yang bisa menggerakkan diri kita, hati kita, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlasul arifin. Jadi kalau masih ikhlasul abidin, ikhlasul muhibin, ini masih teka-teki diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Kalau sudah tingkatannya ikhlasul arifin, maka akan diterima amal itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para mujahidin wal mujahidat, para pengamal sholawat wahidiyah yang berada di wilayah Kalimantan Timur ini, mari kita latih hati kita di saat apapun untuk selalu mengeterapkan realisasi daripada la haula wala quwata illa billah, yaitu sadar billah. Untuk ibu-ibu, di waktu kita memasak, di waktu kita memilih cabai, waktu kita menggerus garam, waktu kita memusi beras, marilah kita selalu senantiasa merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Ini harus kita latih. Begitu juga bapak-bapak, di waktu di kebun, di waktu bekerja, di waktu di kantor, marilah kita harus selalu kita latih bahwa kita bisa bekerja, kita bisa mencangkul, kita bisa menanam apapun. Ini adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini kalau tidak kita latih, kita tidak akan bisa mengeterapkan atau sadar billah.
Maka dari itu perjuangan Wahidiyah dinamakan adalah perjuangan kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan adalah perjuangan Wahidiyah mengajak kepada umat dan masyarakat jami'al alamin untuk sadar billah, sadar bahwa diri kita ini digerakkan oleh Allah, sadar bahwa kita makan juga digerakkan oleh Allah, sadar bahwa kita bekerja digerakkan oleh Allah, sadar bahwa gerakan kita apapun lahir maupun batin ini adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita syukuri. Kita menerima bimbingan yang sebaik ini untuk bekal kita kembali besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengeterapkan sadar billah itu. Para hadirin, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, karena juga ada dawuh, sedikit amal yang disertai dengan sadar billah ini lebih baik daripada amal yang banyak yang tidak disertai dengan sadar billah. Para hadirin, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, yang sehubungan dengan penerapan sadar billah, yang sehubungan dengan penerapan ikhlas yaitu lillah, ini walaupun kita yakin bahwa yang bisa mampu dan menggerakkan itu adalah beliau Sultanul Aulia, beliau wasi hadat zaman radhiyallahu ta'ala anhum, namun kita jangan berhenti di situ. Kalau kita mohon kepada beliau wasiat zaman, kepada beliau Sultanul Aulia, pasti kita akan diberi, walaupun itu sedikit, walaupun itu sesaat, kita akan diberi, bisa merasakan penerapan lillah dan billah. Karena penerapan lillah dan billah di dalam kehidupan kita di alam dunia ini yang akan bisa menentukan kita besok sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala diterima atau tidak. Para hadirin, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, maka dari itu di dalam buku-buku Wahidiyah juga dikatakan bahwa yang artinya sebetulnya terhalangnya wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadang-kadang dikarenakan kurang hubungan batiniah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau wasihadah zaman radhiyallahu ta'ala. Wusul yaitu sadar billah. Jadi para pengamal sholat Wahidiyah sudah berpuluh-puluh tahun mengamalkan sholawat Wahidiyah, kok belum bisa merasakan sadar billah. Ini mungkin karena kurang terpupuk hubungan batiniah kepada beliau wasihadah zaman, kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya beliau itulah yang mampu melaksanakan penerapan lillah dan billah itu. Maka dari itu harapan kami kepada para bapak, para ibu, bimbingan beliau mu'alif sholawat Wahidiyah yang sebaik ini jangan dirasakan sendiri. Harus kita berpikir bahwa kita besok kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur,
ini tidak mungkin kita akan bisa merasakan penikmatan penerapan itu kalau kita tidak mendidik, mengkader orang-orang yang bisa mengirim rasanya amalan itu kepada kita di alam kubur nanti, yaitu dinamakan amal jariah. Amal jariah bukan hanya berupa finansial saja. Seperti halnya kita mendidik anak-anak kita sedini mungkin untuk selalu berbakti kepada orang tua. Mendidik anak-anak kita sedini mungkin untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan sholawat wahidiyah. Maka asar daripada penerapan amalan-amalan sholawat wahidiyah, budi-budi baik anak kita ini nanti, kita akan bisa menerima kiriman besok kalau kita sudah kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal ini pada umumnya adalah jarang terpikirkan oleh para pengamal sholat wahidiyah khususnya. Harapan kami, marilah para anak-anak kita sebagai generasi penerus estafet perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar kita perhatikan, benar-benar kita bina, benar-benar kita paksa agar mau melaksanakan bimbingan beliau mu'alib sholawat wahidiyah itu. Bukan kami melarang kepada anak-anak kita, para remaja-remaja kita untuk mencapai cita-citanya, yaitu bekerja yang sukses, punya jabatan yang tinggi, punya harta yang banyak. Bukan berarti begitu, tidak. Bekerjalah yang giat, tapi bekerjalah karena Allah. Dan bukan hanya karena Allah saja, tapi bekerjalah dengan merasa bahwa Anda bisa bekerja, bisa apa dan itu Allah yang menggerakkan, yaitu sadar billah. Kita harus ingat para bapak, para ibu, para mujahidin wal mujahidat. Hidup kita adalah tidak lama di dunia ini. Kalau tidak benar-benar kita perhatikan modal kita, sang kita untuk kembali sowan di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok, kalau kita sudah dipanggil Allah, kita akan ditanya bagaimana anakmu, bagaimana hartamu, bagaimana hak milikmu, sudah kau gunakan untuk apa? Ini pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Para hadirin, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati. An-nafi'u walladhi yuqarribukum ilallah. Yang dimaksud manfaat ialah segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dinamakan manfaat. Kalau kita punya anak, kita punya harta, kita punya jabatan, kalau semuanya itu tidak bisa menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadikan sebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya tidak bermanfaat. Maka dari itu, marilah kita sudah diberi wadah dan tuntunan oleh beliau mu'allim sholawat wahidiyah, mulai dari anak-anak, kanak-kanak usia TK dan SD, yaitu mujahadah kanak-kanak. Ini harus kita perhatikan. Ini adalah merupakan suatu wadah
yang sekarang belum bisa kita rasakan para bapak, para ibu. Nanti kalau setelah kita sudah tua renta, baru kita merasakan anak yang soleh itu yang bagaimana. Kalau usia remaja, SMP, SMA, beliau mu'alif juga sudah menyediakan wadah, yaitu mujahadah remaja. Ini pun juga banyak manfaat dan gunanya kelak di kemudian hari yang dapat kita rasakan. Di usia tua, di usia dewasa, beliau mu'alif juga sudah membuatkan wadah, yaitu mujahadah usbu'iyah untuk orang tua. Maka mujahadah usbu'iyah mulai dari kanak-kanak, remaja, dan orang tua. Ini khususnya para pengurus penyiar sholat wahidiyah wilayah, cabang, dan kecamatan harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Karena manfaatnya itu adalah bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Para hadirin, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati. Sekali lagi dengan soal mujahadah, ini adalah aqwa sabab mujahadatukum. Sebab yang paling kuat di dalam keberhasilan sesuatu ini adalah mujahadah. Ini sering didawuhkan oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Kalau kita ingin sesuatu, kebutuhan sesuatu, maka kita harus sering-sering memperbanyak mujahadah. Kalau anak-anak kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, harus sering bermujahadah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon tarbiyah nadrah kepada beliau wasyadah zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga anak cucu kita ini benar-benar menjadi orang yang anak yang soleh dan solehah. Karena hanya anak dan cucu kita yang soleh dan solehah ini yang mampu dan bisa mengirimkan amal-amal baik untuk kita besok di alam kubur. Sedangkan anak cucu kita yang tidak soleh dan solehah, ini juga akan mengirim dosa, mengirim azab yang diterimakan pada kita besok kita kalau sudah di alam kubur, karena olah dan pola anak cucu kita yang tidak soleh dan solehah. Ini memang belum bisa kita rasakan, sehingga tidak bisa menjadikan suatu dauqyah dalam keyakinan kita, karena kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru merasakan jatuh anakku biyen tak didik ngamali sholat wahidiyah, tak didik, tak peksa ngejak mujahadah. Itu nanti akan muncul di dalam hati panjenengan kalau panjenengan semua sudah berada di alam kubur nanti. Maka dari itu sebelum terjadi, marilah para bapak, para ibu, kita perhatikan sungguh-sungguh khususnya para pengurus tentang mujahadah kanak-kanak dan mujahadah remaja. Ini kita galakkan. Di samping untuk menentukan perjuangan wahidiyah ke depan, juga ini adalah menentukan bahwa kita besok kelak mendapat kiriman berupa amal-amal yang baik atau berupa amal-amal yang tidak baik. Ini ditentukan oleh anak cucu kita di saat
kita mendidik atau mengarahkan. Maka dari itu marilah para hadirin hadirat, para mujahidin wal mujahidat, khususnya para pengurus sholawat wahidiyah tingkat wilayah, cabang dan kecamatan, kita tingkatkan hubungan kita kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu an. Mudah-mudahan anak cucu kita ini selalu mendapat tarbiyah nadroh sehingga bisa menjadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tua, bisa berguna bagi nusa dan bangsa, bisa meneruskan perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para mujahidin wal mujahidat, yang terakhir, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon syafaat pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon tarbiyah nadrah kepada Rasulullah zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Di samping untuk kepentingan pribadi kita, kepentingan keluarga kita, mari juga kepentingan umat masyarakat jami'al alamin, terutama adanya wabah COVID-19 yaitu corona ini. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera dicabut dari permukaan bumi ini, sehingga tidak akan mengurangi konsentrasi kita, mujahadah kita untuk perjuangan kita di dalam wahidiyah ini. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan wabah COVID-19 corona ini segera dicabut dari permukaan bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari para hadirin, para mujahidin wal mujahidat, kita hatur, kita tata hati kita untuk sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mu'alif sholawat wahidiyah juga pernah mendawuhkan, syaratnya orang bermohon, syaratnya orang mujahadah di hadapan Allah pada Rasulullah SAW, yaitu diantaranya harus merasa banyak dosa, merasa dolim, dan merasa membutuhkan. Jangan sampai sedikit sebiji atom pun kita merasa mampu, kita merasa kaya, kita merasa pintar, kita merasa cantik. Jangan itu terjadi. Kita harus selalu merasa banyak dosa, selalu merasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus merasa selalu membutuhkan syafaat beliau Rasulullah SAW. Harus selalu merasa membutuhkan tarbiyah nadrah beliau wasyahadah zaman radhiyallahu ta'ala. Itu syarat utama orang yang bermujahadah, orang yang sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga pernah mengibaratkan seorang pengemis meminta-minta di depan rumah ke rumah di desa. Ini kalau mereka berpakaian baik dan tidak punya adab cara memohonan, maka oleh orang yang punya rumah ini pasti ditolak, bahkan tidak diberi. Tapi kalau ada seorang pengemis, walaupun pengemis itu kaya, walaupun pengemis itu gagah, walaupun pengemis itu punya jabatan, tapi kalau dia itu cara berpakaiannya seperti orang yang membutuhkan, cara dia meminta kepada orang itu seperti orang yang sangat membutuhkan, oleh orang yang diminta itu pasti akan diberi. Begitu juga di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan sekali-kali merasa benar, jangan sekali-kali merasa bangga, jangan sekali-kali merasa kaya, jangan sekali-kali merasa cantik. Marilah kita merasa apes, hina-dina di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sekali lagi kita toto hati kita hatur hati kita, sowan di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
lahiriah juga kita toto. Pakaian kita, cara duduk kita, ini juga harus kita toto, kita hatur. Di samping kita hatur niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan. Ini semua adalah menentukan walaupun kelihatannya sepele. Itu adalah juga bimbingan dari beliau mu'allim sholawat wahidiyah. Dibimbing kita ini agar kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa diterima. Bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan tarbiyah nadrah dari beliau Ghausiyah zaman radhiyallahu ta'ala. Monggo, mari, sekali lagi mari sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi kulli lamqatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamqatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamqatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamqatin wa nafasin wa adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamqatin wa nafasin wa adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamqatin wa nafasin wa adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamqatin wa nafasin wa adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an tuhriqana fil jannati bahri wahdah. Azalana rawa lana nasma'a wa lana cita wa lana husa wa lana takharaka wa lana skuna ila biha. Wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmat wa tamama rahmatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ala ma qadha muka wa sawtabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa aluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil jannati bahri wahdah. Hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la natakharraka wa la nakuna illa biha. Wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ala ma qadha fil muka wa kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana
wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa aluh nas'aluka Allahumma bihaqqi adhurika nabil jadi bariwana adalana wal nasma wa lana cita wa lana hisa wa lana takharaka wa lana skuna ila biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama rifatika wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama rifatika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ala tamama khadabika wa usakitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrik wa qaddalam abadawara wa laysa liya sayyidi siwaka wa idharu takuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qaddalam abadawara wa laysa liya sayyidi siwaka wa idharu takuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalan wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qaddalam abadawa wa laysa liya sayyidi siwaka wa idharu takuntu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul 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 ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musyilatin hadratil aliyah ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musyilatin hadratil aliyah ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadrat ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika mas lalat madalat ilati fi baldati hudbiyati ya sayyidi wal ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika mas lalat madalat ilati fi baldati hudbiyati ya sayyidi wal ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika lalat wa dalat ilati fi baldati khudbiyati ya sayyidi wal ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika masya lalat wa dalat ilati fi baldati khudbiyati ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul 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 ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rabbana Allahumma shalli sallim ala Muhammadin sabil umam wal ali wajhalil anama musri'in bil wahidi ya Rabbana ufir ya syaidah wahdina qariba ali bainana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin sabi wal ali wajhalil anama musri'in bil wahid ya Rabbana ufir ya syaidah wahdina qariba ali bainana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin sabi wal ali wajhalil anama musri'in bil wahid ya Rabbana ufir ya syaidah wahdina qariba ali bainana ya Rabb Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhi baldah ya Allah wa fi hadhil mujaddah Allahumma barik fi ma khalaqta hadhi baldah ya Allah wa fi hadhil Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhi ya Allah wa fi hadhil Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhi baldah ya Allah wa fi hadhil mujaddah Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhi baldah ya Allah wa fi hadhil mujaddah Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhi baldah ya Allah wa fi hadhil mujaddah Allahumma barik fi ma khalaqta wa balda ya Allah wa fi hadhil mujaddah wa fi hadhil musyawaratil kubra ya Allah wa fi hadhil musyawaratil kubra ya Allah wa fi hadhil musyawaratil kubra wa fi hadhil musyawaratil kubra ya Allah wa fi hadhil musyawaratil kubra ya Allah
wa fi hadhil musyawaratil kubra ya Allah, wa fi hadhil musyawaratil kubra ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'dzam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati wa sa'ada zaman wa awani asyari alaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'dzam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati wa sa'ada zaman wa awani asyari alaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'dzam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati wa sa'ada zaman wa awani asyari alaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balik jami'al alamin idan hadza wa jalla syuram baligha. Balik jami'al alamin idan hadza wa jalla syuram. Balik jami'al alamin idan hadza wa jalla syuram baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa birrul Allah. Abirul Allah, Abirul Allah, Abirul Allah, Abirul Allah, Abirul Allah, Abirul Allah. Waqul ja'al haqq wa zaqal badil, innal badila kana zahuqa. Waqul ja'al haqq wa zaqal badil, innal badila. Waqul ja'al haqq wa zaqal badil, innal badila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirin, hadirat, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, sekali lagi marilah di bulan Syawal ini kita benar-benar memperhatikan, bahkan harus menindaklanjuti para ahli kubur kita yang sedang berbondong-bondong kembali kepada alamnya lagi, yang kembali, yang dulunya disiksa, kembali disiksa lagi. Untuk itu perlu kita perhatian, perlu kita tidak lanjuti. Semoga para ahli kubur, para keluarga kita khususnya, semuanya akan diampuni, mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah mujadah kita di bulan Syawal ini. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufik wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min wasradiyallahu an-nadrah wal karamah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.